Perekonomian di Indonesia menurun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Pandemi ini membuat masyarakat di Indonesia mulai beralih ke penggunaan gadget dan komputer di berbagai aktivitas, sehingga menyebabkan adanya perkembangan dalam perekonomian digital dan mendisrupsi sektor bisnis serta ekonomi. Perkembangan ekonomi digital yang telah hadir di sekitar kita, contohnya seperti berbagai jenis e-commerce dan juga layanan finansial teknologi yang semakin marak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ekonomi digital telah berkembang dan pandemi mempercepat perkembangan digitalisasi ekonomi tersebut. Dalam meningkatkan ekonomi digital di Indonesia, Presiden Jokowi memberikan respon positif dengan memberikan dua arahan. Yang pertama yaitu ruang digital Indonesia agar bersih, beretika supaya dapat memaksimalkan secara produktif. Pernyataan ini dikemukakan pada 15 Februari 2021 di rapat pimpinan TNI dan Polri. Yang kedua adalah pada kesempatan lain Presiden Jokowi memberikan arahan mengenai kedaulatan dan kemandirian digital. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Kominfo membagi arahan itu menjadi 3 isu, yaitu yang pertama penciptaan kedaulatan dan kemandirian digital, yang kedua penciptaan ruang lingkup digital yang bersih, sehat, dan beretika, dan yang ketiga penciptaan fair playing field. Untuk memperkuat arahan Presiden Jokowi tersebut, maka Kominfo menyusun instrumen meliputi yang pertama ada Undang-Undang ITE, yang kedua ada Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik melalui PP Nomor 71 Tahun 2019, dan yang ketiga atau terakhir Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengenai PSE lingkup privat. Pandemi COVID-19 menjadi pemicu atau penyebab utama cepatnya perekonomian digital di Indonesia. Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, dunia virtual menjadi jauh lebih sibuk dan ramai dari sebelumnya. Orang yang semula tidak akrab dengan dunia virtual seperti transaksi online, kini mau tidak mau harus mengenalnya. Pada saat yang sama, pembisnis yang tidak bisa membuka tokonya secara offline seakan dipaksa masuk ke pasar digital. Keadaan itu berdampak ke pertumbuhan penjualan di marketplace. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat 59,2 juta UMKM pada tahun 2019. Dari total keseluruhan UMKM tersebut, baru hanya 3,79 juta UMKM yang melek digital. Jumlah tersebut hanya 8% dari total keseluruhannya, sehingga masih terdapat banyak hal yang perlu diupayakan untuk menjadikan Indonesia Digital Energy of Asia. Terdapat banyak kendala yang dialami, salah satunya pelaku usaha tersebut kebanyakan orang berumur. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan mereka pemahaman tentang dunia digital. Setelah COVID melanda, 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk. Hanya 14,1% UMKM yang masih berada kondisi baik. Mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi ini. Hanya sebagian kecil atau 5,9% dari pelaku yang justru mengalami dampak positif. Terjadinya pandemi menjadi tolak balik UMKM menuju era digitalisasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat terdapat 13,7 juta UMKM pada tahun 2021 dari total keseluruhan UMKM. Terdapat peningkatan dari yang sebelumnya 8% menjadi 13,7% dalam kurun waktu 2 tahun saja. Dengan kata lain, setiap tahunnya bertambah sekitar 6,5%. Angka ini cukuplah baik, di mana kementerian menargetkan pertumbuhan sebanyak 5 juta setiap tahunnya. UMKM mengalami peningkatan omset setelah merambah di platform digital dibandingkan UMKM yang hanya mengandalkan jualan secara offline atau mengandalkan toko saja. Pembayaran QRIS merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang ada di UMKM. QRIS adalah standar pembayaran QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan disusun bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran non-tunai di Indonesia. Sejak diluncurkan Bank Indonesia pada tahun 2020,
hingga akhir 2021, pengguna QRIS sudah mencapai 13,6 juta pengguna. Jumlah ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Kemenkop UKM dan BI sejumlah 13 juta pengguna. Pada tahun 2022, pengguna QRIS meningkat dan sekarang mencapai 23 juta, di mana 20,5 juta diantaranya merupakan UMKM. Hal ini menandakan bahwa QRIS sukses mendorong UMKM go digital. Upaya pemerintah dalam mendukung digitalisasi UMKM sangat beragam, mulai dari pelatihan kader desa, bekerja sama dengan lembaga seperti Bank Indonesia yang memiliki 4 program, yaitu e-farming, e-commerce, pendukungan financing, dan e-payment. Lalu, pemerintah juga bekerja sama dengan startup seperti Google yang menghasilkan Google Garage, lalu Tokopedia yang menghasilkan program Tokopedia Academy, dan pemerintah. Lalu, yang terbaru, pemerintah bekerja sama dengan Goto yang menghasilkan program UMKM Go Online. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengambil manfaat dari internet, sehingga dengan demikian kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi bernilai positif dan memberdayakan masyarakat. Dampak digitalisasi UMKM pada saat pandemi COVID-19 mengakibatkan sektor bisnis dan ekonomi yang berkembang. Perkembangan ekonomi digital menghadirkan berbagai terobosan baru bagi UMKM seperti pemasaran melalui e-commerce sehingga mampu mencapai pasar yang lebih luas, biaya operasional yang lebih rendah, serta sistem pembayaran digital melalui uang elektronik dan sistem QRIS. Agar digitalisasi UMKM dapat berjalan dengan baik, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemerintah dapat membuat kebijakan atau peraturan yang mampu mendorong masyarakat untuk mengenal lebih dalam mengenai digital bisnis dan fintech agar mengerti informasi. Yang kedua, pemerintah juga harus waspada akan menurunnya konsumsi pasar tradisional. Yang ketiga, masyarakat yang saat ini mencoba melakukan bisnis digital atau fintech dapat diberi investasi atau subsidi dari pemerintah karena ini merupakan suatu cara untuk menaikkan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk karena akibat pandemi COVID. Perkembangan digitalisasi UMKM dapat mendisrupsi sektor bisnis dan ekonomi di Indonesia saat pandemi COVID. Hal ini dibuktikan dengan survei Bank Indonesia pada tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa 20% UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan melakukan digitalisasi bisnis atau usaha serta memanfaatkan media pemasaran online. Data sisi penawaran menunjukkan bahwa adopsi transaksi non-tunai seperti kartu debit dan uang elektronik mengalami peningkatan pesat, antara lain tercermin melalui nominal transaksi QRIS pada Desember 2021 yang mencapai 27,7 triliun rupiah atau meningkat sebesar 237% per tahun. Ya lancar biasa, sudah ada langganan, pelanggannya sudah jalan, sepi, drastis nggak ada orang, soalnya sini mengandalkan anak kosnya pada ditarik pulang orang tua masing-masing kan, terus online juga kuliahnya, jadi nggak ada pembeli, nggak ada konsumen. Oh iya, itu yang sangat menolong sekali itu COVID, terus ada Denmark, kita nggak terus bisa jalan bisa. Tuh Ada. Oke. Iya, sekarang kadang-kadang banyak yang lebih pakai QRIS Kak daripada yang kayak lebih simpel aja mungkin bagi mereka daripada pakai uang cash kan.